Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kita boleh mengawali pelajaran kita ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kiranya Engkau juga yang tetap memberkati kami dalam mempelajari seri pelajaran kami yang selanjutnya ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, yang membantu kami sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran sekolah sabat kita pada hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Sebagai pendalaman, bacalah buku Ellen G. White yang berjudul Tugas yang Besar, halaman 22 sampai 29. Dikatakan, dan buku Pencarian Kebenaran halaman 112 sampai 121 dalam buku Alfa dan Omega jilid yang ke-7. Dikatakan demikian, sebelum naik ke surga, Kristus memberikan kepada murid-muridnya tugas mereka. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi wali dari kehendak dalam mana ia mewariskan kepada dunia harta kehidupan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, dikatakan kamu menjadi saksi tentang hidup pengorbananku demi kepentingan dunia, katanya kepada mereka. Kamu telah melihat pekerjaanku bagi Israel. Dan meskipun umatku tidak mau datang kepadaku, supaya mereka bisa hidup, meskipun imam-imam dan penghulu-penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka rencanakan, meskipun mereka telah menolak aku, mereka masih juga akan mempunyai kesempatan yang lain untuk menerima anak-anak Allah. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku dan mengaku dosa mereka, aku terima dengan terbuka. Ia yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolaknya. Kepadamu murid-muridku, aku serahkan pekabaran kemurahan ini. Hal itu akan memberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang kafir mula-mula kepada Israel. Dan kemudian kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Semua orang yang percaya akan dikumpulkan di dalam satu sidang. Ini terdapat dalam buku Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 7, halaman 24. Amanat agung ini sangatlah jelas, Bapak Ibu sekalian. Terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu adalah benar-benar satu perintah untuk pergi ke tempat lain, Bapak Ibu sekalian. Teristimewa ke bangsa-bangsa lain. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar bagi kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa. Memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Bahkan mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Ini terdapat dalam Ellen G. White, buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 24. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dalam dunia kita ini banyak yang lebih dekat kepada kerajaan Allah daripada yang kita sangkakan. Dalam dunia yang gelap karena dosa, Tuhan mempunyai banyak permata. Kepada siapa Ia akan memimpin pesuruh-pesuruhnya? Di mana-mana ada mereka yang mau berdiri untuk Kristus.
banyak orang yang akan menghargai kebijaksanaan Allah melebihi sesuatu keuntungan duniawi dan akan menjadi pembawa terang yang setia. Meyakini bahwa jalan Petrus adalah kegenapan yang jelas dari rencana Allah dan bahwa prasangka dan sifat menyendiri mereka berlawanan sama sekali dengan roh Injil, mereka memuliakan Allah, mengatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tanpa pertentangan, prasangka telah dihancurkan. Sifat mementingkan diri yang didirikan atas kebiasaan berabad-abad telah ditinggalkan. Dan jalan terbuka untuk Injil dimasyurkan kepada orang-orang kafir. Buku Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 119 dan 121. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dikatakan, bagaimanakah Anda mendefinisikan kata misi ketika Anda mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan Anda pribadi? Yang kedua, dalam cara apakah Anda bisa mengekspresikan misi dalam sikap dan tingkah laku Anda sehari-hari? Bagaimanakah Anda bisa menjadi lebih berorientasi pada misi dalam tugas-tugas Anda sehari-hari? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berapa penting bagi kita untuk mengevaluasi hati kita dan mencari kuasa dari atas untuk disucikan dari prasangka terhadap mereka yang berbeda dengan kita? Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, untuk mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami pelajari sepanjang pekan ini. Hari lepas hari kami pelajari, judul demi judul kami sudah membacanya. Biarlah semuanya itu menjadi pelajaran yang baik bagi pertumbuhan kerohanian kami. Kami boleh diurapi oleh Tuhan untuk memahaminya dengan baik, dan kami boleh mendapatkan pemahaman bagaimana Tuhan memang sedang melibatkan kami dalam misimu yang begitu luar biasa besarnya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Bapa yang di surga, di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, biarlah Tuhan yang menolong kami seluruhnya. Semua pemirsa yang menyaksikan seri pelajaran ini melalui virtual YouTube, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dari surga, dan juga Tuhan kiranya memberkati setiap usaha tangan mereka, sehingga mereka pun boleh memuliakan Tuhan melalui setiap berkat anugerah yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, kehendak mulia yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah di kesempatan yang lain kami bertemu seri pelajaran kami yang berikutnya. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.